Hampir kurang lebih 15 menit beliau menjelaskan tentang konteks pesantren, bahwasanya pesantren tidak hanya identik dengan kitab kuning, pesantren tidak hanya identik dengan kegiatan keagamaan, tapi ide Kiai Haji Ahmad Rifai Arif itu bisa menembus ruang dan waktu, dan itu terbukti sampai hari ini. Syukur Ustaz. Untuk doa dulu, al-Quran kalimat tani. Baik, mohon dengan hormat Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Khalid Khair. Beliau adalah Ketua Umum Jaringan Mubalik dari Kolam Latansa. Pastinya peran dakwah ini akan antum sampaikan di sini. Apalagi dari jejak almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif juga. Beliau selain jiwa pendidik, sang entrepreneur, apalagi sense dakwahnya luar biasa. Fadhil Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Sebelum saya memaparkan pengalaman dididik, dibina, serta bercanda ria dengan almarhum, saya mohon keikhlasan yang hadir di sini untuk membacakan surah Al-Fatihah khusus untuk beliau. Karena dari satu langkah masuk ke dalam sampai detik ini, saya belum mendengar kita semua mengirimkan surah Al-Fatihah untuk beliau. Kita hanya membanggakan beliau. Transfer doa belum disampaikan. Nah, hari ini mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dan harapan Al-Fatihah ini memberikan berkah buat kita semua, terutama buat almarhum ayah anda, guru kita bersama Grand Teacher Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Momentum berharga pada saat ini selaku murid yang sempat menimba ilmu selama 6 tahun dan mengabdi di Pondok Darul Palang selama 8 tahun, belum banyak yang dapat saya ambil. Waktu yang singkat, bicara yang banyak, maka mungkin dari 3 poin yang saya akan terapkan, gambarkan hanya 1 saja mungkin untuk memberikan kesempatan yang lain, karena nanti kawan-kawan yang lain insya Allah akan lebih luas lagi menyampaikan. Pertama yang saya tangkap dari aktivitas selama bergaul dengan beliau, dibina oleh beliau, diminta untuk mengabdi oleh beliau, dari 3 poin, 1 yang menurut saya pribadi di dunia pendidikan hari ini sudah mulai ditinggalkan. Apa itu? Singkat saja, apresiasi. Beliau tidak pernah tidak memberikan apresiasi kepada siapapun, baik santrinya, baik dewan guru, atau keluarga besar, sekecil apapun pasti diberikan oleh beliau. Nah, apresiasi ini mulai hilang sekarang. Saya alami benar.
apresiasi itu pun ditanamkan ke Dewan Guru. Kalau kebaikan diapresiasi, wajar. Kesalahan diapresiasi. Salah satu yang menerapkan itu guru saya, Iwan Hadiin, dia hadir di Singapura. Dia saat itu jadi riayah. Saya kelas 6. Kelas 6 biasa menampakkan kegagahan dengan merokok. Ketahuan, karena nggak pandai ngumpet-ngumpetnya. Dengan teman saya, Ustaz Iwan Palaudi, itu pandai ngumpetnya. Rokok, ada yang ngumpet, ada yang tengah sawah. Saya nggak pandai, ada ikhlas merokoknya. Cuek aja. Ketahuan sama riayah dipanggil. Hukumannya botak. Tapi saya bilang, Ustaz, afwan Ustaz, saya ini di rumah disuruh ceramah terus. Jadi mau balik dah. Sekarang wajar kalau Masya Allah Ustaz, ya beliau ini akan luar biasa. Saya jarang berkomunikasi dengan beliau. Tiba-tiba ada telepon, antum jadi ketua koordinator dari jaringan mubalik dari Kelompok Bangsa. Masya Allah, kaget luar biasa. Sampai saya tanya ke beliau, ini kisah sedikit lah ya. Gerakan apa yang membuat saya diangkat menjadi ketua Jamdal jaringan mubalik dari Kelompok? Nah, ini yang luar biasa. 2-3 tahun beliau merancang bagaimana supaya niat ikhlas Kiai almarhum memberikan satu yang berharga di masyarakat yang dapat dilakukan oleh santri-santrinya akan berkiprah lebih jauh lagi. Ikatan Kiai-Kiai pondok sudah ada, ikatan yang lain sudah ada. Lahir dari renungan beliau, perlu dibina teman-teman alumni atau siapapun yang sedang mengecap di Darul Kalam dan Dansa untuk masuk ke Jamdal bagi yang punya kiprah di masyarakat. Baik Kiai. Nah, beliau rupanya kesulitan bagaimana cara untuk dengan tirakatnya, dia mau ngajar tengah malam, sujud luar biasa. Luar biasa, ada 3 poin dan hanya 1 poin yang disampaikan oleh beliau, salah satunya adalah apresiasi walaupun terhadap hal yang sangat kecil. Itu adalah pelajaran khusus buat para santri yang ada di zona belakang untuk saya pribadi, dan ini adalah ilmu yang luar biasa dari jejak sang almarhum. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Rasulullah tabarakallah. Nampak di zona tengah ini adalah antum ini pembicara termuda kayaknya hari ini. Yang kedua anak. Pede aja Ustaz istrinya moderator ya. Antum anggota DPD RI dan nama di sini adalah yang tertulis HTBM. Apa Ustaz sebelum untuk menjelaskan Ustaz? HTBM itu apa Ustaz? Haji Tubagus Muhammad Aiman. Haji Tubagus Muhammad Ali Ridho Azhari SH MIKOM. Tahu dari semua Ustaz. Ini kalau pakai lauhatul ism panjang banget Ustaz ya. Boleh tepuk tangan buat pembicara termuda hari ini. Ustaz, antum masuk dalam gambar frame ini berarti antum juga sangat sempat memotret sang almarhum dalam zona entrepreneurship, termasuk di zona Darul Kalam dan Al-Ansar. Fadhil Ustaz. Ya, baik, boleh di situ. Silakan. Your stage. Pakai mikrofon saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Kepada yang terhormat Kiai Haji Adrian Marfatihullah Karim MA, kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Soleh Rasyad SAGMM, para pimpinan Pondok Pesantren Latansa dan Darul Kolam, Ketua Perguruan Tinggi Latansa Masiro, Ketua STAI, STIE dan APBID, kepada yang terhormat Kiai Haji Hadianto Arif SH MIS, Ketua Yayasan Raja Jakarta, Dr. Andes Kiai Haji Khalid Khair, Ketua Umum Jamdal, Buya Cokca Syaifullah, Ketua RAIS, Heri Gunawan, Pengamat Ekonomi, serta para alim ulama, para pejabat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan, serta para alumni dan para santri yang saya banggakan. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat silaturahmi kembali untuk di Pondok Pesantren tadi Darul Kolam dan Latansa. Ini memang di gedung Latansa Masiro. Tadi sudah banyak dijabarkan bahwa sudah begitu banyak para kiai, para ustadz yang menjabarkan kenapa mengidolakan ataupun kita boleh dibilang bahasa zaman anak sekarang fans banget gitu sama Dr. Andes almarhum Dr. Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Jadi saya sebenarnya sini agak gugup Pak. Biasa ngomong depan orang gak gugup cuma karena banyak guru-guru saya lumayan agak gugup, ini beda rasanya. Jadi saya akan bercerita kenapa saya memilih Darul Kolam. Saya lulusan Darul Kolam 2008 karena pada saat itu saya masih bersekolah di Jakarta. Saya asli dari Pandeglang. Memilih Darul Kolam karena ada saudara yang di sana, sepupu. Kemudian almarhum Ustadz Jeffrey juga kebetulan sepupu ibu saya, jadi itu juga merupakan motivasi untuk masuk ke Darul Kolam. Setelah masuk Darul Kolam, baru mengenal siapa sosok pendiri, dan saya belum pernah sama sekali bertemu karena memang beliau setelah wafat pada tahun 97. Jadi saya masuk 2002, belum ketemu beliau, saya masih polos. Jadi ketika masuk itu diajarkan Nasoro, saya itu belum terlalu paham. Jadi dia bilang Nasoro yang siru Nasron wa mansora fahuwa qabiluhu. Itu nangis. Pas pertama itu ternyata pondok ini luar biasa, itu mengingat ibu karena memang jauh. Dan setelah itu memang ada tidak betah. Kita kelas 1 itu sering diajak untuk berziarah ke makam beliau. Alasannya cuma satu, karena lagi itu nggak punya uang. Jadi kalau ke makbar itu dapat nasi. Itu motivasinya pertama. Dulu kan nggak punya uang, kalau malam Jumat tuh semangat banget dulu. Ayo, makbar udah. Jadi ada nasi, kita semangat kan, karena nggak punya uang pada saat itu. Saya sempat sampai meminum air keran sampai kembung, itu sempat pernah. Kemudian tadi udah diceritakan pakai ember ya. Nah, kita mengalami itu ember diisi sama susu. Baik, Masya Allah. Tahu gitu ada tadi Charlie juga ke sini ya. Duet sama Ali Rido ini luar biasa tuh. Ya, kayaknya satu bakal sama Charlie ST12 nih. Asal Mumtaz. Antum memang makbul Ustaz, tapi sautuku Mumtaz Ustaz. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat pembicara milenial hari ini ya. Insyaallah tabarakallah, terima kasih. Dan nampak di sampingnya ada Bapak Heri Gunawan, beliau ini adalah pengamat ekonomi dan kebijakan publik. Saya yakin dari 3 pembicara hari ini, antum sudah beresum kira-kira kiprah sang entrepreneur Kiai Haji Ahmad Rifai Arif menurut Pak Heri Gunawan bisa antum paparkan. Kami persilahkan sebelum aku jawab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih, saya dari tadi disebut sebagai pengamat ekonomi. Orang sebenarnya itu persoalan kenapa saya mengikuti ekonomi itu juga bagian dari kecelakaan seperti halnya saya menjadi santri. Saya menjadi santri itu karena saya bosan di SMA. Saya 3 kali masuk SMA dan 3-tiganya nggak lulus.
Pertama saya di SMA Yadika, SMA Katolik di Tomang, cuma 6 bulan. Kemudian saya pindah ke SMA Tribuna di Hamekir, cukup 1 tahun. Yang terakhir di SMA Negeri, kalau ada yang tinggal di Kebun Jeruk tahu SMA 57, cuma 4 bulan. Tapi akhirnya saya lulusnya ya di pondok. Nah, kalau membincangkan, nah itu kemudian saya di pondok banyak memberikan bekal buat saya itu ketika saya hidup di luar. Di antaranya bekal itu adalah bagaimana saya survive menjadi wartawan. Saya memang hampir sebagian besar hidup saya itu saya selesaikan menjadi wartawan, dan saya terakhir menjadi wartawan di Tempo yang memang pendidikannya agak keras di sana itu, tapi tidak sekeras di pondok menurut saya. Jadi buat saya itu udah biasa aja kayak gitu. Ibaratnya gini lah, kalau kita disuruh, kalau di Tempo itu ada istilah begini. Narasumber sepanjang dia masih bernapas, itu artinya kamu bisa kejar. Artinya apa? Kalau dia kita ketok pintu rumahnya dia nggak mau keluar, tungguin di depan rumahnya. Kalau perlu sampai camping. Begitu dia keluar kita todongin tip, kita rekam. Nah kira-kira gitu. Itu buat saya itu biasa aja gitu. Karena kalau saya nungguin di luar saya masih bisa ngerokok. Tapi kalau di pondok kan nggak bisa ngerokok. Kecuali saya izin sama Ustadz Iwan. Taptis Ustadz Iwan, Kejayanti, ngeliatin ada layar tancap. Nah, di situ saya sambil sedikit-sedikit nongkrong juga, satu film, ya, baru pulang ke pondok. Nah, itu di antaranya bekal-bekal nilai-nilai yang saya terima ketika saya menjadi di Pondok Pesantren Darul Kolam. Dan membincangkan Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, alhamdulillah, mudir, mungkin tidak banyak santrinya yang dikeramasin oleh mudir. Saya termasuk salah satu yang dikeramasin. Dan nggak tanggung-tanggung dikeramasinnya di asrama putri. Mungkin ada yang masih ingat nggak sabun Omo? Keramasin bukan pakai sunsilk, tapi pakai sabun Omo yang buat cuci baju. Kenapa? Itu gara-gara saya terpengaruh Ustaz Khalid. Saya kan menjadi wakil sekretaris di koordinator pramuka. Sholat subuhnya telat. Dilalat, mudir lagi keliling. Disuruh bangun kita di baris, ada 6 orang atau 7 orang itu digiring asrama putri. Diguyur lah kita sama Pak Kiai itu, kemudian dikeramasin pakai sabun Omo. Habis itu disuruh jalan keliling asrama putri. Dulu kan tembus ke rumah beliau tuh, terus baru masuk ke asrama putra. Jadi alhamdulillah, memang betul kata Ustaz Khalid itu, sebenarnya hukuman Kiai itu adalah berkah. Karena berkahnya kemudian saya jadi ketua ISPI. Karena saya ketok, kemudian ngetop gara-gara dikeramasin. Dikeramasin apa dihukum? Maka orang yang ingat saya itu, kan kalau di dalam politik yang pertama dilihat itu adalah popularitas. Atau di dalam ekonomi awareness. Nah, orang-orang di pondok itu aware. Baik, akhir kata the magic of pesantren adalah ungkapan yang indah. Ini menindaklanjuti ungkapan Kiai Haji ini tadi bahwa pesantren ini adalah misteri dan suatu saat akan terungkap. Di samping anak-anak ini adalah Kang Capcay, dan kami sering melihat perform beliau. Dan ini ada narasi yang sangat indah, boleh ada mohon izin baca ya saja. Bahwa Kiai Rifai bukanlah pemimpin elit di pemerintahan atau di lingkungan partai politik atau di organisasi masyarakat yang besar. Beliau juga bukan pula saudagar besar dan kaya raya. Namun dari tangan dinginnya asal almarhum banyak melahirkan generasi santri yang berkembang hebat di semua profesi. Kiai Haji Ahmad Rifai Arif menurut Kang Capcay. Tepuk tangan buat beliau. Kami beri kesempatan Ustaz Antun al-Mutakalimat akhir Muhadirun kita. Anda yakin kalau melempar pertanyaan banyak banget yang bertanya, tapi waktunya mungkin yang ini sangat sempit sekali. Tapi yang yakin Anda bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pimpinan Pondok Pesantren saya yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Adil Mafatul Karim, Bapak Kiai Haji Soleh Rosat, para alim ulama, para narasumber,
para hadirin sekalian yang saya hormati. Saya akan bicara singkat-singkat saja karena waktu sudah habis dan sudah banyak juga kita bicara panjang lebar dari para narasumber. Ini adalah satu hal yang perlu kita petik, terutama para pimpinan pesantren, para muhibbin Kiai Rifai Arif, bahwa kenapa Kiai Haji Ahmad Rifai Arif itu bisa melahirkan santri-santri yang bisa aktif dan potensial di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang seni, di bidang sosial, di bidang pendidikan terutama. Ini hemat saya karena Kiai Haji Ahmad Rifai Arif dalam menjalankan roda kependidikan di pondok pesantren itu selalu mewarnai pendekatan yang berbeda ketika ingin melakukan pengajaran tentang keagamaan. Dia tarik nilai-nilai yang normatif itu menjadi nilai-nilai ide. Berarti kita diajak berangkat dulu ke satu dimensi untuk memotret nilai-nilai yang normatif tadi. Ketika Kiai Rifai bicara tentang ekonomi, tentang tauhid, tentang politik, dalam setiap kuliah-kuliah yang berjam-jam Kiai Rifai sampaikan, itu selalu ada satu ruang yang dimanfaatkan Kiai Rifai untuk mengajak santrinya bertamasa pikiran ke dalam satu ruang. Di ruang itulah Kiai Rifai kemudian memotret. Maka ketika kita lacak teks-teks Kiai Rifai, itu hampir kita tidak pernah tuntas karena memang umur beliau yang cukup panjang, kemudian kita berada di pondok dalam waktu yang tidak cukup panjang. Teks-teks itu adalah teks-teks yang harus kita baca dalam kajian kebudayaan. Apa yang tertulis di dalam buku Kiai Soleh Rosyad ini itu adalah bagian dari sistem pengetahuan baru yang populer sejak tahun 1960-an ketika Center for Contemporary Cultural Studies itu mengetok palu bahwa kajian kebudayaan yang melibatkan dimensi sastra, sosiologi, ekonomi, dan politik itu bisa melakukan pendekatan baru dengan pendekatan berbeda dari sistematika penelitian ilmiah umumnya. Maka pendekatan kultural, cultural studies, yang apa yang seperti dilakoni menurut hemat saya, buku ini pendekatan cultural studies. Itu bukan tidak ilmiah, bahkan dia menjadi satu tradisi ilmiah baru sejak tahun 60-an di forum besar ilmu humaniora, Center for Contemporary Cultural Studies. Bagaimana pergerakan tradisi ilmu ini? Pergerakannya itu adalah bagaimana memotret aktor. Dalam hal ini disebut sebagai analisis teks. Nah, analisis teks ini di dalamnya itu ada teks. Kalau kita bicara Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, berarti teksnya itu adalah Kiai Rifai sendiri. Karena kita tidak cukup banyak referensi tertulis dari Kiai Rifai. Belum sempat mungkin beliau menuliskan satu buku utuh tentang pemikiran-pemikiran beliau di bidang kemasyarakatan, keagamaan, spiritualitas, atau dimensi lainnya. Tapi eksplorasi intelektual beliau terurai panjang lebar di dalam setiap orasi-orasi. Yang banyak dan itu sangat banyak sekali. Nah, melacak tradisi oral di dalam sistem pengetahuan hari ini itu disahkan. Artinya dia menjadi ilmiah. Walaupun memang itu masih bersifat wacana. Nah, wacana-wacana yang dimunculkan oleh Kiai Rifai ini dia menjadi seperti mata elang. Misalnya, ketika bicara soal syirik, Kiai Rifai bicara Anda kalau mau kaya, jangan datang ke dukun, tapi datang ke pedagang-pedagang Cina.
Belajar sama orang Cina itu. Ini mengajarkan syirik, mengajarkan tentang datang ke dukun itu adalah syirik. Itu dia lihat dulu motivasinya. Kenapa orang mau kaya itu pergi ke dukun? Kan itu. Kenapa orang pergi ke dukun? Karena mau kaya. Motivasi inilah yang diambil oleh Kiai Rifai untuk menjelaskan tentang syirik. Motivasi ingin menjadi cepat kaya, motivasi ingin menjadi cepat terkenal, motivasi untuk menjadi cepat-cepat itu diambil cara kerja sang Kiai Rifai dalam mendidik anak itu seperti itu. Jadi ada satu pendekatan yang lain yang unik untuk melihat nilai-nilai normatif yang ada pada teks-teks keagamaan. Mengajarkan sholat, Kiai Rifai juga seperti itu. Dia berdiri, dia langsung ajarkan langsung. Imam Syafi'i begini, Imam Hanafi begini, dia langsung berdiri. Kadang-kadang bukunya ditaruh di mana, langsung mengajarkan. Itu yang normatif. Tapi fungsi sholat, dia jelaskan itu sebagai sebuah satu bangunan utuh untuk bicara soal gerak, zikir, dan seterusnya. Maka Kiai Rifai tidak pernah mengajarkan kepada santrinya untuk belajar zikir-zikir tertentu. Tidak ada. Kiai Rifai tidak pernah mengajarkan ini ilmu wiridan kalau mau kebang bacok, ini ilmu kalau mau pelet, ini ilmu kalau mau dagangan laris. Tidak pernah ada. Ini yang membedakan saat itu dulu. Ketika orang mengerti Kiai itu sebagai gudang zikir-zikir seperti itu, gudang wirid, Kiai Rifai menolak, selalu menolak, apalagi kepada santri-santrinya. Kepada tamu-tamunya saja beliau bersikap rendah hati. Kan antum sudah punya wiridan-wiridan, antum tinggal baca. Potret seperti ini itu harus kita lihat sebagai bagaimana cara mendidik santri ketika pada saat itu santri santri-santri pedalaman itu mendefinisikan sang kiai itu beda-beda tipis dengan itu. Datang untuk maksud tertentu dan ingin cepat masalah tertentu itu tuntas. Kiai Rifai mendekati secara kebudayaan. Dia menarik nilai-nilai normatif dalam satu dimensi ruang yang saya sebut estetis. Karena kalau kita menafsirkan misalnya zikir-zikir tertentu masuk ke dalam satu ruang, itu zikir-zikir yang sifatnya sakral menjadi profan. Karena digunakan untuk kepentingan tertentu. Yang padahal bagian kita berzikir itu adalah pendekatan kepada Allah, bukan untuk air. Pendekatan-pendekatan ini yang didekati oleh Kiai Rifai. Orang Banten termasuk menyampaikan Bapak Heri Gunawan ini itu bukan pada samponya, tapi bagaimana seorang pendidik yang bergerak ke dalam dimensi yang lebih di atas, maka ini menjadi semacam simbol. Nah, ia dimanfaatkan simbolism, its meaning and effect. Jadi orang kalau dimandikan oleh Kiai Rifai, efeknya seperti orang sesuatu. Nah, efek itulah yang kajian sangat jelas sekali dari tata budaya, dari kiai yang bicara. Pak Heri tetap kayaknya cocok banget ekonomi lah, cocok banget. Anda lihat atur sekali katanya keliling di area Putri ada satu pakai sabun di kerabat simpak ya. Tapi di situ ada sentuhan spiritual seperti yang beliau katakan tadi. Al-Qur'an, masya Allah, ini nggak kerasa, hampir 2 jam kita bicara hari ini satu frame bersama para narasumber yang luar biasa. Sebelum kita closing hari ini, berikan tepuk tangan penuh berkah untuk kita semua, my people. Kami mohon para narasumber untuk berdiri di area depan terlebih dahulu. Kami mohon Kiai Haji Adrian Mafathil Karim untuk berada di area stage. Kemudian penulis buku yang terhormat Kiai Soleh untuk kita ambil gambar sebentar untuk berada di depan sebelum ke pembacaan doa. Kiai Ikhwan mohon menemani di sini, Ustaz. Pimpinan pondok pesantren juga Kiai Haikal dari Darul Huda yang bersilakan menemani kami satu frame di sini untuk dokumentasi. Pimpinan pondok pesantren yang lain kami bersilakan. Kami beri space untuk pengambilan gambar. Kemudian Kiai ini mangga untuk perwakilan dari Latan Samasiro kami persilakan Ustaz untuk take gambar terlebih dahulu. Dan ini adalah satu frame di hall almarhum
Dan ini adalah sebuah potret bahwasanya kita semua sinergi untuk melanjutkan estafet perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Rifai. Kami persilakan di area tengah mungkin jadi tim fotografer, tim dokumenter silakan merapat ke area tengah. Kami beri kesempatan. Pak Agung silakan di area depan. Yuk, dan saya bicara nasyukur warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada masalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Rifai SAGMS, Bapak Dr. Kiai Haji Khalil Hoya, Bapak Haji TB Muhammad Ali Hasari SAGMS, Bapak Heri Gunawan, Bapak Cak